Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Ulul Azmi, NIM 2105112529, Prodi PGSDC Angkatan 2021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya dan penerapannya. Nah, dari cuplikan video tadi, bagaimanakah usaha kita agar daun pintu dapat dengan cepat terbuka atau tertutup? Tentu harus ada usaha untuk menggerakkan tangan sehingga daun pintu dapat terbuka dengan cepat atau lambat. Jadi, gerakan tangan kita adalah usaha dalam memberikan dorongan atau tarikan pada daun pintu agar terbuka atau tertutup. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang digerakkan sebuah benda terhadap benda lain. Agar dapat melakukan gaya, maka diperlukan suatu energi. Semakin besar gaya yang dilakukan, maka semakin besar pula energi yang dikeluarkan. Gaya yang berasal dari energi tersebut mengakibatkan perubahan pada benda. Hal ini sebagai pengaruh gaya terhadap berbagai benda di sekitarnya. Gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan yang berpengaruh pada perubahan suatu benda. Gaya memengaruhi benda, bentuk benda, gerak benda, dan juga arah gerak benda. Perlu diketahui bahwa gaya tidak dapat terlihat, tetapi pengaruhnya dapat kita rasakan. Contohnya saat kita berjalan, maka aktivitas ini dipengaruhi oleh gaya otot yang mengakibatkan tubuh berpindah tempat. Dalam mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap benda, yang pertama ada gaya dapat mengubah bentuk benda. Benda bisa berubah bentuk karena gaya berupa tekanan terjadi pada benda tersebut. Perubahan bentuk benda dipengaruhi oleh besar kecilnya gaya yang diusahakan. Misalnya tanah liat yang diubah menjadi berbagai bentuk gerabah. Misalnya seperti pot bunga, guci, asbak, dan lain-lain. Perubahan bentuk pada tanah liat ini terjadi karena adanya gaya. Terus yang kedua adalah gaya mempengaruhi gerak benda menjadi bergerak. Benda bisa bergerak atau berpindah tempat karena dipengaruhi oleh gaya. Misalnya ketika naik sepeda. Nah, ketika naik sepeda kita kan akan mengayuh pedal agar dapat melaju. Bersepeda termasuk salah satu contoh pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Nah, untuk yang ketiga adalah gaya mempengaruhi gerak benda menjadi diam. Selain menimbulkan gerakan, gaya juga dapat membuat sebuah benda menjadi berhenti. Ronda yang menggelinding dapat berhenti ketika kita menahannya. Begitu pula sepeda yang melaju dan direm. Maka roda sepeda akan berhenti melaju. Nah, yang keempat adalah gaya mempengaruhi kecepatan gerak benda. Kecepatan gerak benda juga dapat berubah karena dipengaruhi oleh gaya. Contoh, pengaruh gaya terhadap gerak benda yaitu saat kita memompa ban sepeda. Semakin kuat kita memompanya, maka semakin besar pula gaya yang dihasilkan. Yang terakhir, yang kelima, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Nah, selain mempengaruhi bentuk dan gerak benda, gaya juga dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Misalnya, gaya dapat mengubah arah gerak benda pada permainan jungkit. Terdapat gaya dorongan pada permainan tersebut yang mengakibatkan menjadi bergerak naik dan turun. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa setiap harinya kita menghasilkan gaya yang menimbulkan gerak. Tentunya contoh pengaruh gaya terhadap gerakan benda yang telah dijelaskan di atas tadi dapat menjadi pelajaran ilmu fisika bagi kita. Macam-macam gaya. Berikut ini kita akan membahas mengenai macam-macam gaya beserta contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah gaya otot. Setiap gerakan yang kita lakukan sebagian besar menggunakan gaya otot. Sesuai dengan namanya, gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita.
Nah, gaya otot ini juga sering digunakan ketika kita menarik, mendorong, serta mengangkat barang. Bahkan ketika kita berolahraga, kita menggunakan gaya otot. Contohnya dari gaya otot adalah ketika kita mendorong meja, mengangkat buku, menarik pintu, dan sebagainya. Terus yang kedua adalah gaya pegas. Gaya pegas dihasilkan dari karet atau pegas yang direnggangkan. Contoh gaya pegas bisa kita lihat pada gerakan anak panah yang dilepaskan atau karet. Ketika memanah, karet yang ditarik akan menghasilkan gaya pegas dan membuat anak panah terlontar. Yang ketiga adalah gaya listrik statis. Kekuatan yang memiliki benda bermuatan listrik untuk menarik benda di sekitarnya disebut sebagai gaya listrik statis. Untuk membuktikan gaya ini, kita bisa melakukan kegiatan menggosokkan penggaris plastik ke rambut beberapa saat dan mendekatkan penggaris tersebut ke potongan-potongan kertas kecil. Dari percobaan tersebut, kita bisa melihat potongan-potongan kertas kecil menempel ke penggaris plastik. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa penggaris memiliki gaya listrik statis setelah digosokkan ke rambut. Nah, untuk yang keempat, gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang dihasilkan oleh magnet. Benda yang mengandung gaya magnet hanya bisa menarik benda berbahan besi atau baja. Sementara benda berbahan plastik atau kertas tidak akan menempel pada magnet. Nah, yang kelima adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya bumi yang menarik benda ke bawah. Gaya inilah yang menyebabkan semua benda di bumi akan selalu jatuh ke bawah. Untuk membuktikan gaya gravitasi, kita bisa melihat atau maksudnya melemparkan pensil ke atas dan kamu akan melihat pensil itu jatuh ke bawah. Contoh lain juga dari gaya gravitasi adalah buah yang jatuh dari pohon ketika sudah matang. Yang keenam adalah gaya gesek. Gaya gesek dihasilkan dari gesekan antara dua benda. Contoh gaya gesek dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ketika kita berjalan, gesekan yang terjadi antara telapak kaki dan lantai membuat kita berjalan dengan aman tanpa terjatuh. Nah, itu dialah macam-macam gaya beserta contoh yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kesimpulan dari gaya dan penerapannya adalah tentang hubungan gaya dengan gerak pada benda menjadi gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi bentuk dan gerak benda. Gaya dapat digambarkan dengan diagram vektor dengan pangkal dan anak panah. Resultan gaya dapat dijumlahkan atau dikurangi. Sesuai arah-arah gaya, hukum Newton yang dirumuskan oleh Sir Isaac Newton tentang gerak menjelaskan tentang hubungan resultan gaya yang bekerja pada benda dengan gerak benda. Seperti inilah contoh hukum Newton 1, 2, dan 3. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang gaya dan penerapannya. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dimengerti dengan teman-teman dan yang lainnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan thanks for watching.